Shalom. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa PPGD, wadah pemersatu pemuda-pemudi gereja, mengembangi manfaat. Marilah wahai seluruh anggotanya, kobarkanlah di panggilan, bersekutu dan bersaksi mewujudkan pelayanan. Sediakan, marilah hai teman, marilah hai kawan, berpegang tangan erat-erat. Jangan takut dan gentar melawan godaan iblis, Tuhan beserta kita. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa PPGD, lembaga pengadilan pemimpin bijak, beriman dan beribadah. Wujudkanlah kasih kepada Tuhan dan sesamamu demi belajar serta rajin bekerja dengan tekun, beriman teguh. Marilah hai teman, marilah hai kawan, berpegang tangan erat-erat. Jangan takut dan gentar melawan godaan iblis, Tuhan beserta kita. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan atas segala kebaikannya dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua dalam rumah Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali.
Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan, kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dalam ibadah ini dan dalam keseluruhan hidup kami. Kita menyanyi pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa kepada Tuhan. Kami mulai bersekutu ketika Dia, Yesus Kristus, Kepala Gereja, memanggil kami dalam kemudahan kami. Awalnya dalam kemudahan, kami tidak tahu harus bersekutu seperti apa. Kami bersekutu ke sana kemari, tidak beraturan, sampai akhirnya Yesus tampil menjadi teladan sempurna. Awalnya kami bersekutu sendiri-sendiri. Sebagai orang muda, kami terlalu percaya diri untuk mencari sekutu. Akhirnya kemajuan kami tidak menyeluruh, apalagi terpadu. Lalu Yesus hadir memperlihatkan kepada kami bahwa kami tidak sendirian. Ia menyediakan banyak teman sepersekutuan. Awalnya kami terlalu bersemangat bersekutu. Nafsu orang muda membuat kami terlalu berani melewati banyak batas. Pernah kami bangga akan hal itu, sampai akhirnya Roh Kudus menjamin bahwa sekalipun terbatas, kami tetap bisa berkarya bebas. Tidak perlu melanggar aturan, tidak perlu berteriak protes, apalagi sampai menyakiti orang lain. Kami bergerak namun terasa lambat. Kami mulai mencari kesalahan yang bukan berasal dari diri kami sendiri, melainkan selalu karena orang lain. Kami mulai saling menuduh dan curiga. Kami mulai berusaha mengalahkan orang lain sambil menyemai dendam. Akhirnya, sekalipun kami bergerak, namun tujuan terasa semakin jauh. Masa muda yang seharusnya ceria akhirnya menjadi suram karena terlalu banyak sakit hati yang ditimbulkan. Masa muda yang seharusnya indah menjadi ternodai oleh dosa dan kesalahan. Masa muda yang seharusnya produktif menjadi kesia-siaan karena tidak ada karya baik yang dihasilkan selain kerusakan. Kami tercerai-berai dalam keegoisan. Kami bermusuhan karena gengsi. Kami enggan melakukan apa-apa karena trauma. Tanpa sadar, kami menjadi persekutuan pemuda yang bergerak di tempat. Orang tua kehilangan harapan, remaja tidak termotivasi, anak kecil tidak punya teladan,
hanya karena yang muda tidak bersekutu sebagai mestinya. Tuhan Yesus, tolong kami. Saudara-saudara, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Berdasarkan Mazmur 103 ayat 4 dan 5, itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pujian, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Kita angkat sekali lagi, mari masuk, sambil mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk kita bersama-sama akan mendengarkan firman-Nya. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita memohon kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita dalam memahami firman-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, dengan penuh kesungguhan kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu di dalam tempat ini, menguasai kami semua pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh betul-betul mengarahkan pikiran kami kepada pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh dapat bersama-sama datang di tempat ini bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam persekutuan ini, Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang akan dimuliakan di dalam persekutuan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, nasihat bagi pemuda-pemudi.
Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terutama jika kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Shalom. Selamat siang rekan-rekan pemuda. Selamat siang. Memang siang sekarang. Selamat siang. Memang siang sekarang. Saya kan tidak bertanya siangkah sekarang atau pagi. Saya menyapa selamat siang. Selamat siang seharusnya dijawab dengan selamat. Karena ucapan salam selamat siang, selamat pagi, selamat malam bermakna selamat ke Anda pagi ini atau selamat ke Anda siang ini. Selamat siang. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Baik, teman-teman pemuda. Siapa yang tahu lagu Masa Muda? Semua di sini pasti tahu. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita sama-sama memuji Tuhan dulu dari lagu pujian Masa Muda, Masa yang Terindah. Tapi harus dipandu oleh Budi dan kawan-kawan karena nanti Budi minder kalau saya yang pandu. Silakan. Dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 Apa yang kita maknai ketika kita memuji Tuhan dengan kata masa muda, masa yang terindah? Menurut teman-teman, keindahan masa muda itu seperti apa? Pak Ketua mungkin bisa? Keindahan masa muda itu seperti apa? Apakah tentang asmara, tentang romantisme, tentang semuanya? Tapi tahukah teman-teman bahwa yang dimaksud keindahan masa muda di dalam lagu ini adalah keindahan kita menjadi pengikut Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya memang masa muda itu masa yang indah, apalagi kalau, ya kan saya juga pernah muda, apalagi kalau baru berkenalan dengan
tiap malam tidak bisa tidur, sebentar-sebentar bangun, wah, naku apa Pak, pilka ko murai pole mo alami malolo sule. Tetapi semua itu tidak salah karena Tuhan memang menciptakan itu untuk sebuah tugas yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Memang Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki rasa, untuk memiliki gelora asmara, supaya Tuhan bisa memenuhi supaya manusia bisa memenuhi tujuan yang diinginkan Tuhan untuk menciptakan manusia. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Penuhilah bumi ini seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit. Dan prosesnya ya seperti itu. Si mandak-dak buat dulu. Itu memang proses yang diinginkan Tuhan karena makanya Tuhan berfirman tidak bagus kalau manusia itu seorang diri karena memang harus menciptakan penolong yang sepadan. Dan dalam proses untuk menemukan penolong yang sepadan itulah ya masih harus melalui proses. Tetapi ada batasan yang diinginkan oleh Tuhan. Keindahan masa muda itu ada batasnya. Di mana batasnya? Firman Tuhan yang membatasi itu. Firman Tuhan menunjukkan kita jalan yang tepat di dalam upaya seperti itu. Nah, berbicara tentang masa muda memang harus diisi dengan kehidupan yang bermakna. Kalau sekarang Indonesia lagi, Pak Jokowi selalu bilang kita beruntung karena kita sedang berada dalam bonus demografi. Lebih banyak orang mudanya daripada usia-usia yang sudah tidak produktif. Jadi sekarang kita sedang berada dalam bonus demografi, terutama di Indonesia dan seluruh dunia merasakan itu. Dan kita bisa merasakan itu melihat secara langsung. Kalau teman-teman menonton perhelatan, tapi saya yakin teman-teman pasti lebih asik menonton drama Korea daripada berita-berita di televisi beberapa bulan yang lalu. Atau sinetron harimau menjadi manusia, atau apakah itu kah? Harimau yang ganteng. Kalau karena saya sudah lewat masanya untuk menonton drama Korea, saya lebih banyak menonton berita, sehingga berita beberapa bulan yang lalu banyak dihiasi dengan berita tentang perhelatan G20 di Bali dan Pasar. Atau adakah di sini yang sempat menonton perhelatan G20 di Denpasar, Bali, di Bali? Siapa tokoh yang paling menyita perhatian di situ? Pasti orang-orang yang muda. Sebut saja, mungkin Pak Set bisa memperlihatkan salah satunya. Ada yang kenal ini? Siapa ini? Immanuel. Tapi bukan Immanuel Pesalangi. Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Ini adalah salah satu generasi muda yang sudah menjadi pemimpin dunia. Dia memulai karirnya di usia 29 tahun dan menjadi presiden di usia 38 tahun. Masih muda. Muda atau tua? Ada lagi satu. Ini ada yang kenal? Justin Trudeau, apa? Justin Trudeau. Bukan Justin Bieber. Justin Trudeau. Dia adalah Perdana Menteri Kanada. Hadir di Bali pada waktu perhelatan G20. Dia memulai karir politiknya di usia 37 tahun dan menjadi Perdana Menteri di usia 43 tahun. Tua atau muda? Ya, hampir tua lah. Ada lagi, Rishi Sunak. Richie. Dekat-dekat dengan Richie. Rishi Sunak. Dia menjadi Perdana Menteri Inggris di usia 42 tahun dan orang Asia pertama yang menjadi orang berdarah Asia pertama yang menjadi Perdana Menteri di Inggris.
Ada lagi satu orang, bukan dari pemerintahan. Siapa yang kenal ini? Ya? Makku ya. Siapa yang tidak kenal? Ada yang tidak kenal? Atau ada yang bersentuhan dengan produknya setiap hari? Siapa yang tidak pernah bersentuhan dengan produknya tiap hari? Siapa yang tidak pernah bersentuhan dengan produknya ini tiap hari? Tidak ada ya? Hampir setiap hari. Atau siapa yang tidak pernah pegang ini setiap hari? Hampir setiap jam pasti kita gelisah kalau tidak ada ini. Iya kan? Dan dia mendirikan Facebook di usia 20 tahun. Muda atau tua? Mereka sudah memiliki kehidupan yang bermakna bagi dunia di usia yang masih muda. Bayangkan Mark Zuckerberg, ya, dia mendirikan Facebook di usia 20 tahun dan membuat seluruh dunia bisa terkoneksi. Menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Iya kan? Menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Saya bisa duduk berhadapan dengan Bapak Pilka, tetapi berkomunikasi lewat HP, seolah-olah itu jauh. Tapi orang di Sumarorong bisa berkomunikasi dengan orang di Eropa melalui apa yang dia ciptakan. Dalam kehidupan yang masih muda, mereka sudah menciptakan produk, mereka bisa menciptakan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kita mengenal, ada yang kenal ini? Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga. Hampir sama beratnya dengan Pak Lando. Minta maaf senior. Adiknya Pak Lando ya? Ya, mirip-mirip memang. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Mungkin menteri yang paling dalam sejarah Indonesia, dia orang yang paling muda yang pernah menjadi menteri dalam sejarah Indonesia. Di usia 32 tahun dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, terlepas dari proses dia bisa menjadi menteri, tetapi di posisi usianya yang 32 tahun bisa menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dia sudah bisa menjadi orang yang bermakna bagi orang-orang di sekitarnya, terutama ya kaum muda sekarang ini, kita yang muda ini, kita yang muda ini. Dia sudah bermakna bagi Indonesia. Dan tahukah bahwa Soekarno juga itu memulai karir politiknya ketika dia masih mahasiswa. Dia memulai karir politiknya sejak dia masih mahasiswa. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia itu juga diusung oleh pemuda. Mulai dari mulai dari Budi Utomo, Kebangkitan Nasional 20 Mei 19, siapa yang guru sejarah? 1908 ya, Kebangkitan Nasional. Itu generasi muda yang memulai. Membangkitkan jiwa senasib sepenanggungan seluruh bangsa Indonesia untuk kemudian bersama-sama berjuang mendapatkan kemerdekaan, dan dilanjutkan dengan proses Sumpah Pemuda tahun 1928. Siapa yang Sumpah Pemuda di situ? Orang-orang muda. Dan ketika 16 Agustus Soekarno masih menunda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, orang-orang muda yang melakukan demonstrasi, mereka menculik Soekarno dan Hatta, ingin memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kemudian orang-orang tua yang lebih bijak meminta mereka untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta untuk melihat seperti apa proses sampai tanggal 17 Agustus akhirnya dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang muda tahun 19
1998. Siapa yang sudah lahir? 1998. Saya masih SMP. 1998 yang menjatuhkan Soeharto, terlepas dari pribadinya Soeharto seperti apa perannya Soeharto bagi bangsa Indonesia, yang menjatuhkan Soeharto adalah mahasiswa, generasi muda, orang-orang muda. Ya, walaupun juga sampai pada akhirnya orang-orang muda yang menjatuhkan Soeharto itu sekarang ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan tidak lagi seperti zaman mereka meneriakkan reformasi. Itu adalah orang-orang muda semua. Orang muda bisa menghadirkan makna yang lebih besar ketika kita mampu menjalankan peran itu di dalam kehidupan kita. Nah, bukan hanya di dunia nyata sekarang ini, tokoh-tokoh muda mengambil peran untuk mendatangkan makna bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Alkitab juga bercerita tentang tokoh-tokoh muda. Sebut saja Daniel. Daniel, apa yang dikenal dari Daniel? Daniel, integritasnya, kekokohannya dalam mempertahankan imannya. Ketika raja memanggil untuk makan makanan dari hidangan raja, wah kalau di antara kita sekarang ini ke ditambah ke kota mande solar raja, wah pasti kapan lagi, mumpung ada kesempatan. Tetapi Daniel karena imannya dia tidak mau makan makanan yang sehidangan dengan raja. Dia memilih hanya makan daun-daunan, kalau tidak salah nanti Pak Lando yang luruskan dengan Ibu Ana. Dia hanya makan daun-daunan, tidak makan makanan yang sehidangan dengan raja. Apa maksudnya? Dia tidak mau terkontaminasi dengan kehidupan kekuasaan sang raja. Dia mau mempertahankan imannya. Ya, kalau makanannya raja kan pasti makanan-makanan yang daging, diisi dengan alkohol. Tetapi Daniel dalam kekokohannya dia tetap bertahan untuk tidak makan dan minum yang sehidangan dengan raja. Dia mampu bertahan dari godaan-godaan duniawi. Apakah kita seperti itu sekarang? Ya, ini mendekat tahun politik lagi. Saya sangat sedih ketika justru generasi muda yang mengatakan orang yang mau maju dalam kontes politik harus banyak mengeluarkan uang. Ya, uang memang dibutuhkan dalam kontestasi politik, tetapi uang bukan segala-galanya. Seolah-olah kita terkontaminasi dengan pikiran duniawi bahwa hanya uang yang bisa menjadi penentu dari semua itu. Ya, saya cukup sedih juga dengan itu. Seharusnya generasi muda harus mampu seperti Daniel, mengatakan bahwa saya tidak mau sehidangan dengan sang raja, saya tidak mau ikut dengan proses duniawi ini. Saya harus memiliki jalan sendiri yang ditentukan berdasarkan firman Tuhan. Siapa lagi tokoh muda dalam Alkitab? Daud. Daud dia kecil. Dia mungkin masih berusia belasan tahun ya, mungkin. Saya belum menggali terlalu dalam. Mungkin masih berusia belasan tahun ketika ia dipanggil dan harus menghadapi Goliat yang besar. Ketika dunia itu begitu besar kita lihat, kita hanyalah seorang yang kecil, kita bisa melakukan peran yang baik untuk mendatangkan kehidupan yang bermakna. Daud dalam kondisi tubuhnya yang kecil, dia bisa mengalahkan Goliat dengan semangat yang kuat. Ketika dunia berkata bahwa ai nang ladoi asan ya patalo, walaupun kita hanya sendiri, kita harus tetap berprinsip bahwa inilah prinsip hidup saya. Saya bisa mengalahkan dunia yang besar ini. Salomo, dia dikenal dengan raja yang paling berhikmat.
ketika dihadapkan pada tantangan siapa ibu sebenarnya dari seorang bayi, dia memohon hikmat. Dia memohon pencerahan dari Tuhan. Apa yang harus dilakukannya ketika dia menghadapi masalah-masalah yang begitu dilematis. Kehidupan kita kadang seperti itu. Kita berhadapan dengan kehidupan yang dilematis. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi proses yang dilematis itu, ya berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan. Berhikmat seperti Salomo. Salomo ketika ditanya, apa yang paling kau inginkan dalam kehidupan ini? Dia berkata hikmat. Dia meminta hikmat. Dia tidak meminta harta, tidak meminta kehidupan yang panjang, tetapi dia meminta hikmat. Akhirnya kepadanya diberikan harta dan kekuasaan. Yeremia ya hampir menolak panggilan Tuhan karena berkata, saya belum mampu. Dia masih muda, menganggap dirinya masih muda. Ini yang menjadi masalah bagi generasi muda. Saya ketika masih mahasiswa masih dengan Pak Lando, dengan Kakak Ana di Makassar, ya mungkin itu yang segenerasi dengan saya ya di Makassar. Satu hal yang paling memprihatinkan ketika kita berhadapan dengan generasi-generasi muda memasa di sana, ya karena Makassar dulu yang menjadi kiblatnya GTM. Sekarang kan komunikasi sudah terbuka luas, jadi bukan hanya Makassar yang menjadi kiblatnya GTM, tapi dulu Makassar ketika pemuda memasa diberikan kesempatan untuk tampil, selalu tek aku bisa, tahu saya nggak mau pengen, padahal ini peluang untuk didapatkan. Kalau Mark Zuckerberg tadi dia berkecil hati bahwa ini tidak akan mungkin terlaksana, pasti Facebook tidak akan ada saat ini. Berbeda dengan orang Batak, kalau ditanya bisa, oh bisa, nanti soal bagaimana cara kerjanya nanti di belakangan. Tapi kalau orang Makassar, walaupun dia sebenarnya mampu, ditanya bisa, orang lain mau kasih deh. Ini yang menjadi keprihatinan kita ketika kami menjadi mahasiswa bersama, menjadi pemuda di Makassar bersama Pak Lando, Kakak Ana, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Mudah-mudahan semangatnya lebih bagus, percaya dirinya lebih tinggi daripada ketika kami masih muda. Berarti sudah tua sekarang ya. Nah, banyak lagi tokoh dalam Alkitab yang bisa kita ambil hikmah dari kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh yang dapat mendatangkan makna, bukan hanya dalam kehidupan mereka pada saat itu, tetapi sampai sekarang kita masih bisa memaknai apa yang mereka telah lakukan di dalam kehidupan yang diberikan pada masanya. Nah, kitab pengkhotbah yang kita baca pada saat ini adalah ungkapan hati penulis yang sedang berupaya menemukan makna kehidupan. Kita bisa melihat bahwa dari tulisan yang disampaikan ini seolah-olah ya Raja Salomo yang diperkirakan sebagai penulisnya sedang berupaya menemukan makna hidup, walaupun pada akhirnya ia menemukan kekecewaan. Pencariannya berujung pada makna hidup yang begitu luas untuk bisa mengerti dengan pikiran duniawi. Di akhir pencariannya, Raja Salomo tidak berpura-pura menemukan makna hidup, tetapi tiba pada sebuah kesimpulan yang syarat dengan hikmat. Raja Salomo tiba pada kesimpulan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang takut akan Tuhan. Jadi meskipun kita memiliki banyak karunia, kalau kita menggunakannya semau jidat kita, tanpa berusaha menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, semua akan menjadi kesia-siaan. Hidup yang takut akan Tuhan akan lebih bermakna kita jalani. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka makna
kehadiran kita dapat dirasakan lebih luas lagi oleh orang-orang di sekitar kita. Kehidupan masa muda mungkin akan diliputi dengan berbagai pergumulan. Kita yakin itu, banyak pergumulan yang kita hadapi. Ya, mungkin pergumulan dengan, terutama kalau masa muda itu ya pergumulan dengan siapa calon yang sepadan, banyak yang bergumul tentang itu. Kemudian banyak juga yang bergumul dengan persoalan ekonomi, biaya pendidikan. Banyak yang bergumul dengan akan jadi seperti apa saya di masa depan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus selalu menyadari bahwa segala kekhawatiran itu hanya akan menjadi sia-sia jika kita tidak membuat kehidupan kita bermakna. Karena itu selalu mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui bahwa inilah jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bermakna bagi sesama, sering-sering belajar kebenaran firman Tuhan. Masa muda adalah saat kita merasakan berbagai potensi yang bertumbuh. Kita memiliki banyak potensi. Potensi dan kesukaan masa muda hanya akan bermakna dan bertumbuh benar bila kita mengalami pembentukan tangan Tuhan. Karena itu, rekan-rekan generasi muda, jangan lewati masa muda dengan hal-hal yang tidak hakiki, karena di masa muda bukanlah masa untuk menyesal. Olehnya itu, untuk dapat bersuka dalam keceriaan masa muda, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama sejenak kita kembali merenungkan makna firman Tuhan ini dalam kehidupan kita pribadi kita bersaat teduh sejenak. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk dapat memaknai firman-Nya ini lebih jauh dan terlebih dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita respon firman Tuhan ini dengan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi kejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa tuntunan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami secara khusus pada saat ini. Tuhan telah menolong kami, menuntun kami dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau karuniakan bagi kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam sorga,
Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini lebih jauh, terutama dalam melaksanakannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami dapat menjadi orang-orang muda yang dapat bermakna, dapat memiliki kehidupan yang mendatangkan makna yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami terus dikuatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak akan menjadi sia-sia dan kehidupan masa muda kami tidak akan mendatangkan penyesalan di masa depan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami juga datang bersyukur kepadamu untuk kami semua yang hadir dalam tempat ini, dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing. Kami tahu kami banyak berhadapan dengan kehidupan kami, pergumulan kehidupan kami, ada pekerjaan yang sedang kami jalankan masing-masing, baik sebagai pelajar ataupun sebagai orang-orang yang sedang berupaya untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Kami bersyukur bahwa Tuhan dapat memanggil kami dari tempat kami masing-masing untuk datang bersekutu kepadamu dalam ibadah ini ya Bapa. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang bersuka cita karena mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur biarlah pertambahan usia ini mendatangkan makna yang baik dalam kehidupan umat. Mendatangkan sukacita dalam kehidupan masa muda kami, dan biarlah apa yang kami lakukan di sana dapat memupuk persekutuan, agar persekutuan kami lebih erat lagi, terutama dalam menjaga keutuhan gereja-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan ini yang terus Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terus Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, baik berjemaat, dalam klasis, sehingga persekutuan ini terus menguatkan kami untuk datang bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu, belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menuntun dalam semua aktivitas yang kami jalani, baik mungkin sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang sedang bekerja di ladang yang Tuhan siapkan bagi kami, ataupun ada di antara kami yang sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, bagi teman-teman yang sedang berupaya untuk menuntut ilmu, biarlah Tuhan yang menolong, menguatkan, sehingga mereka terus mengalami hikmat yang berasal daripada-Mu. Mereka akan bersuka cita dalam masa muda mereka untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu yang mereka dapatkan akan tertanam baik di dalam pikiran masing-masing, dalam hati masing-masing, terutama untuk digunakan dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Bapa, bagi kami semua yang sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang akan menuntun, menolong, sehingga semua dapat mendapatkan pekerjaan tetap yang Tuhan karuniakan, dan dari dalamnya anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dan dapat dirasakan dalam sepanjang kehidupan. Tuhan, bagi yang sedang beraktivitas dalam ladang yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing, baik sebagai abdi negara maupun di tempat-tempat lain yang Tuhan karuniakan, biarlah Tuhan yang menolong, menuntun, sehingga semua yang dilakukan boleh dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan, dan biarlah dari dalam pekerjaan itu berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan, dan kami akan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pengurus, baik pengurus lingkup klasis Sumarorong, pengurus di jemaat masing-masing, biarlah Tuhan yang terus menguatkan, menolong dalam
menjalankan pelayanan ini. Biarlah pelayanan sebagai pengurus dilakukan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan karuniakan, sehingga boleh menjalankan pelayanan ini dengan penuh kerendahan hati dan penuh keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan, mendatangkan berkat dalam kehidupan, dan akan terus melakukan semua pelayanan ini dengan penuh sukacita karena Tuhan yang akan hadir dalam memberkati semua pelayanan yang dilakukan. Bapa, Engkau yang akan menolong persekutuan kami ke depan dalam setiap upaya yang dilakukan, dalam setiap program yang akan dilaksanakan, sehingga semua dapat dilaksanakan dalam terang kasih Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang akan dimuliakan dalam setiap program yang diupayakan untuk dilaksanakannya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesediaan anugerah yang Tuhan karuniakan bagi teman-teman pemuda yang ada di Jemaat Musafir, sehingga mereka dengan sukacita mau bersama-sama untuk membuka hati dan pikiran, juga membuka tempat bagi kami semua untuk datang bersekutu, sehingga persekutuan ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan yang akan terus hadir dalam kehidupan semua umat-umat muda-Mu yang ada di jemaat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, baik kami semua yang masih Tuhan perkenankan untuk bersama-sama dengan orang tua kami, maupun kami semua yang telah Tuhan perkenankan untuk menjalani kehidupan yang berpisah dari orang tua. Biarlah Tuhan yang terus menolong orang tua kami, biarlah Tuhan yang akan menguatkan mereka semua dalam membimbing kami sebagai anak-anak dalam mengupayakan berkat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, baik sebagai mahasiswa, pelajar, maupun dalam kehidupan yang lain. Biarlah Tuhan yang menolong, sehingga orang tua kami terus diberikan kekuatan untuk membimbing kami di dalam masa muda kami Tuhan. Dan bimbing kami sebagai orang-orang muda agar dapat terus menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang dapat berguna atau dapat mendatangkan sukacita bagi orang tua kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, sungguh banyak yang ingin kami bawa kepadamu di dalam kehidupan, dalam doa kami, tetapi kami adalah orang-orang yang terbatas, yang tidak mampu mengungkapkan semua isi hati kami Tuhan. Kami terbatas untuk menyampaikan semuanya di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin bahwa perkenaan Tuhan akan terus menolong kami, menguatkan kami, hadir dalam semua kehidupan kami, sehingga semua pergumulan kami, semua hal yang harus kami hadapi, semua hal yang menjadi dinamika kehidupan kami akan dapat kami selesaikan. Tuhan akan terus menghadirkan solusi dalam semua pergumulan kami, dalam semua kehidupan kami, sehingga kami akan dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa dalam sorga, perkenankan kami untuk datang bersama-sama dalam doa syafaat ini, pribadi lepas pribadi, untuk menyampaikan pergumulan kami kepadamu. Demikian Tuhan. Bapa, kami yakin bahwa seruan hati kami Engkau dengarkan, dan kami yakin Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengarkan kami yang datang berseru kepadamu, yang datang bersyukur kepadamu di dalam doa kami pada saat ini, dan sempurnakan doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami akan serahkan kami seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari kidung pujian Kini Aku Percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami anak-anak Tuhan membawa tanda ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini boleh dapat dipakai sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berkat Tuhan yang masih tersedia pada kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan hikmat dan kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita pemuda-pemudi bersama-sama menyatakan tekad demikian. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam masa muda kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada masa muda. Berbahagialah gereja yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu. Pujianku tak membawa apapun juga.
tak membawa apapun juga satu datang ke dunia. Ku kenal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padaku Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan untuk menutup ibadah kita. Tuhan meletakkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terjebak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Silakan duduk kembali, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.